بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, ketahuilah bahwasanya bab at-tarbiyah dalam Islam adalah sesuatu amalan yang sangat utama, yang sangat mulia, kedudukannya sangat tinggi, sangat penting, sangat urgen dalam Islam. Tarbiyah dengan makna ta'lim, mengajarkan ilmu, mendidik seseorang dengan ilmu. Tarbiyah dengan makna tansyiah, kaderisasi, mencetak generasi. Tarbiyah dengan makna islah, melakukan kebaikan dan perbaikan pada seseorang, pada sebuah generasi. Tarbiyah diniyah, Islamiyah. Tarbiyah dengan makna ini sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgen dalam pandangan Islam. Meliputi tarbiyah anak-anak dalam sebuah keluarga, meliputi tarbiyah auladil muslimin, anak-anak muslimin secara umum, tarbiyatus syabab, mentarbiyah pemuda-pemudi, para remaja, bahkan tarbiyatul muslimin umuma, mentarbiyah kaum muslimin secara umum.
mengajari mereka ilmu, mendidik mereka dengan ilmu, memperbaiki kondisi mereka dengan ilmu, mencetak generasi berikutnya dengan ilmu din yang berkaitan dengan agama mereka, yang terkait dengan urusan duniawiyah mereka. Ini merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Tarbiyah dalam pandangan Islam mengandung unsur ad-da'wah, dikarenakan mengajak seseorang. Tarbiyah mengandung unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Itu prakteknya. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Tarbiyah mengandung makna kaderisasi. Menunjukkan perkara yang baik. Dilalah alal khair. Ini semua terkandung pada makna at-tarbiyah. Hal yang sangat dipentingkan dalam Islam. Yang menunjukkan pentingnya ialah yang pertama, ihtimamul anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam ala tarbiyati ahlihim wa auladihim khassah wa tarbiyatil ummati 'ammah. Perhatian dan fokus para nabi dan para rasul alaihi wassalam, mereka punya perhatian terhadap tarbiyah putra-putri mereka, zuriyah mereka, keluarga mereka secara khusus, dan mentarbiyah umat secara khusus. Para nabi, para rasul ihtimam dengan ini, perhatian dengan ini, terutama terkait dengan anggota keluarganya. Kita lihat Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di Al-Baqarah 124 Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Ingatlah ketika Rabb Ibrahim, Allah Jalla wa Ala menguji Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa kalimat dan Ibrahim menyempurnakannya. Allah mengatakan, aku akan menunjuk kamu sebagai imam, panutan, teladan, pemimpin bagi umat manusia. Yang diangkat Nabi Ibrahim. Qala, belum mengatakan wa min dzurriyyati, anak-anakku juga, anak cucuku juga, anak turunanku juga. Jadikan mereka sebagai imam, para pemimpin, panutan, teladan bagi umat manusia. Wa min dzurriyyati, mikir anaknya, mikir keturunannya. Jangan sampai hanya beliau saja sebagai imam bagi umat manusia, tapi wa min dzurriyyati, anakku. Perhatian dengan anaknya, supaya anak-anaknya, anak turunannya sebagai anak yang saleh, baik, imam, panutan bagi umat, bahkan pemimpin bagi umatnya. Allah mengatakan, janjiku tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Diizinkan, dikabulkan, tapi untuk dzurriyyah yang salihah saja. Juga di Al-Baqarah, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam berta'awun mengangkat pilar-pilar Ka'bah, membangun Ka'bah, disebutkan mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami ini, membangun Ka'bah ini. Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
amalnya. Lalu doa untuk zuriyahnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua dua orang yang muslim kepadamu, pasrah tunduk kepadamu, dan dari zuriyah kami umat yang muslimah kepada Engkau ya Allah. Wa min dzurriyyatina, mikir anak keturunannya, didoakan kebaikan, didoakan sebagai kaum muslimin, tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, anak-anak yang saleh diperhatikan dalam doa-doanya. Itu ihtimam orang tua. Juga Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam dan surat Maryam 54 dan setelahnya, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Sebutlah dalam kitab Ismail, dia sosok orang yang jujur janjinya, rasul dan seorang nabi, dan dia dahulu biasa memerintahkan anggota keluarganya untuk salat, untuk zakat, dan dia diridhai di sisi Rabbnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat. Tarbiyah ibadah, mentarbiyah putra-putrinya untuk ibadah kepada Allah, salat terutama. Tarbiyah infak dan sedekah istimaiyah, pendidikan menanamkan jiwa sosial kemasyarakatan, peka dengan sesamanya, dengan zakat. Diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya, untuk infak, sedekah, perhatian dengan fakir miskin, anak yatim, kaum lemah, dan yang lainnya. Tarbiyah akhlak, tarbiyah diniyah. Begitu pula tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah perintahkan beliau dan juga Rasul memerintahkan kepada umatnya. Dalam surat Thaha 132, Allah memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anggota keluarga kamu untuk salat. Berjuanglah, teruslah bersabar untuk itu. Jangan sekali, dua kali, terus perintahkan yang sabar, yang tabah, berjuang untuk sabar, untuk tabah di dalam memerintahkan anggota keluarga untuk salat. Artinya continue, sabarlah. Mereka mulai malas-malas, sabarlah. Terus perintahkan salat. Didikan, tarbiyah ibadah. Disuruh sabar, tabah untuk itu. Itu ihtimam para anbiya wa rasul alaihi wasallam terkait dengan tarbiyah putra-putrinya, zuriyahnya. Tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak, didoakan jadi anak yang saleh, bertakwa, yang berbakti, yang beretika. Tarbiyah, kebaikan anak-anaknya, islah, perbaikan anak-anaknya. Yang kedua, yang menunjukkan pentingnya tarbiyah dalam Islam ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, umat yang beriman, untuk perhatian dengan tarbiyah anggota keluarganya. Ya, tahrimat yang ke-6. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara.
Jaga mereka dari api neraka. Disebutkan dalam tafsirnya dengan ta'lim, dengan tarbiyah. Allimuhum wa'adibuhum. Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Tarbiyah mereka dengan tarbiyah diniyah. Ajari agama Allah. Ajari, kasih tahu mana yang fardu-fardu dikerjakan, mana yang sunnah-sunnah dikerjakan, mana yang haram-haram tinggalkan. Tarbiyah diniyah. Upaya untuk selamat dari api neraka. Dalam hadis beliau bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kamu untuk salat dan mereka berusia 7 tahun. Nabi juga secara khusus menghimbau umatnya untuk ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah ini adalah kebiasaan sifat mulia yang dimiliki oleh kaum salihin dari mulai zaman dahulu kala. Yang saleh pasti perhatian dengan anak-anaknya, tarbiyah anak-anaknya, perbaikan anak-anaknya, taklim anak-anaknya. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim surah Luqman. Bagaimana Luqmanul Hakim memberikan ujangan kepada putranya yang begitu panjang ayatnya. Itu menggambarkan dengan jelas bahwasanya para solihin di setiap umat sangat perhatian dengan tarbiyah anak-anaknya. Dikasih ujangan, dikasih bimbingan, dikasih arahan, diperbaiki, diarahkan, dikasih ilmu. Hakata. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dan ingatlah ketika Luqman al-Hakim berkata pada anaknya, memberi mau'izah, ujangan, arahan, bimbingan pada anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik kepada Allah. Syirik itu zalim, kezaliman yang sangat besar. Tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah, tarbiyah keimanan. Hakata. Juga dalam prakteknya Nabi kita Muhammad SAW memberi ujangan kepada pemuda sahabat untuk perbaikan mereka. Berkata kepada Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, wahai remaja, aku ingin mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, sampai akhir hadis. Jaga Allah, Allah menjagamu. Pendidikan iman kepada takdir, pendidikan tawakal kepada Allah, isti'anah billah, pendidikan tarbiyah ibadah sebagai hamba yang salihin yang bertakwa. Juga mentarbiyah, mendidik, ngasih ujangan anak muda terkait dengan kasub kehidupan. Beliau SAW pernah berkata pada Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, yang masih muda kala itu, kun di dunia ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini kayak orang asing dalam perantauan atau menyeberang jalan. Dan banyak lagi yang lainnya. Arahan beliau, ujangan beliau, bimbingan beliau kepada yang masih belia, yang masih muda, itu namanya tarbiyah. Barakallahu fikum. Intinya ini sangat diperhatikan oleh para nabi, para rasul alaihi wassalam. Diperhatikan khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan oleh para salihin di setiap umat. Dan ini merupakan perintah Allah kepada semua kaum mukminin. Juga pada Rasul kepada segenap kaum muslimin umat. Sehingga tarbiyah itu babnya azim, besar. Ahamiyatuha wadihah, urgensinya sangat jelas. Makanatuha aliyah, posisinya dalam Islam sangat tinggi, sangat penting, sangat besar. Harus dikasih perhatiannya.
para immatuna, para ulamauna dari masa ke masa juga memberi perhatian bab tarbiyah. Mereka menulis banyak kitab terkait dengan tarbiyah secara khusus, terkait dengan adab wal akhlak secara khusus, prinsip-prinsip tarbiyah, prinsip-prinsip dakwah. Dari mulai ulama zaman dahulu kala sampai sekarang ini menunjukkan mereka sangat perhatian dengan bab ini. Ini poin pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Bab tarbiyah dalam Islam sangat penting, sangat urgen, dikedepankan, hal yang utama, hal yang mulia, yang sangat tinggi, dikasih ihtimam yang begitu besar. Barakallahu fikum. Baik. Kalau begitu, tarbiyah ini tanggung jawab siapa? Kalau begitu urgen, begitu penting dalam Islam, siapa yang bertanggung jawab? Supaya terwujud dalam Islam tarbiyah ini, supaya dilakukan, dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Islam. Lalu tanggung jawab siapa? Siapa yang bertanggung jawab terkait dengan tarbiyah ini? Ini mas'uliyah siapa? Manil mas'ulun di hadhihi tarbiyah? Siapa mas'ul tarbiyah ini? Penanggung jawab tarbiyah ini? Jawabannya al-mas'uluna katsir. Yang bertanggung jawab sangat banyak. Banyak pihak bertanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah sesuai dengan makomnya masing-masing. Sesuai dengan makomnya masing-masing. Kali ini, tema kita kali ini akan mengkaji lebih mendalam terkait dengan masalah ini. Tarbiyah, tanggung jawab siapa? Tarbiyah, tanggung jawab siapa? Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Yang pertama, yang paling utama, yang dinomorsatukan pihak yang merupakan penanggung jawab tarbiyah adalah al-abawan, al-walidan. Kedua orang tua, bapak ibu, pasutri yang punya anak. Anda, wahai ayah, Anda, wahai ibu, mas'ul amam Allah, ditanya nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala terkait dengan tarbiyah putra-putrimu. Penanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah putra-putrimu. Apapun, siapapun status Anda, selagi Anda sebagai seorang ayah, seorang ibu, Anda penanggung jawab. Ayah, presiden, tanggung jawab dengan tarbiyah putra-putrinya. Bapak ibu, dia seorang menteri, dia seorang pejabat provinsi sampai desa. Anda seorang ayah, ada mas'uliyah tarbiyah terkait dengan putra-putri Anda. Anda orang kaya, orang sedang, orang miskin, di pundak Anda ada tanggung jawab tarbiyah putra-putri Anda. Barakallahu fikum. Status kamu di masyarakat apapun namanya itu, selagi Anda pasutri punya anak, tanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah putra-putrinya. Ini hukumnya fardhu ain atas pasutri. Mengurusi anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya, memberikan ta'lim kepada anak-anaknya, laki dan perempuan. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
semua kaum muslimin, jagalah dirimu, anggota keluarga kamu dari api neraka. Yang diterangkan di awal dengan cara tarbiyah diniyah, mengajak kepada mereka ilmu agama, pendidikan agama, perkara-perkara diniyah, supaya mereka tahu, mereka paham apa fardunya agama, apa sunnahnya agama dikerjakan, apa haram-haramnya agama, makruhnya agama ditinggalkan, sebagai anak yang saleh dengan target selamat dari api neraka. Kata-kata anfusakum wa ahlikum itu person pasutri. Person pasutri. Juga dengan hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyatih. Masing-masing kamu bertanggung jawab, pemimpin yang bertanggung jawab, ditanya tentang kepemimpinan dia. Yang pertama, al-imamu ra'in wa mas'ulan ra'iyatih. Pemimpin, pejabat, pemerintah, presiden, imam, ra'in. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulan ra'iyatih. Dan masing-masing orang laki-laki, kepala rumah tangga, seorang ayah, ra'in, penanggung jawab, pemimpin pada anggota keluarganya. Ditanya tentang ra'iyahnya. Ditanya tentang ra'iyahnya. Bagaimana istrimu, bagaimana anak kamu, bagaimana tarbiyah mereka, taklim mereka, pendidikan mereka. Tanya semua. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita pun juga sama, pemimpin, penanggung jawab di rumah suaminya, ditanya tentang mas'uliyahnya. Seorang ibu, bagaimana suamimu, bagaimana anak-anak kamu, bagaimana urusan rumahmu, bagaimana kamu sebagai ibu rumah tangga yang baik. Luas sebabnya. Orang tua terkait dengan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Juga hadis yang dibawakan di atas, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anak kamu untuk sholat. Perintah ini ditujukan kepada yang punya anak. Ya Pak Sutri, kamu punya anak, kamu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, perintahkan anak kamu sholat di usia 7 tahun. Dalam lafaz yang lain, allimu as-sabiyya salata li sab'i sinin. Ajari anak-anak kecil kamu sholat ketika usia ke 7 tahun. Allimu as-sabi. Yang punya sabi siapa? Pak Sutri, suami istri, bapak ibu. Dia punya anak. Diperintahkan, dianjurkan untuk tarbiyah, untuk memerintahkan, untuk mengajari putra putrinya. Tarbiyah diniyah, Islamiyah. Orang tua tanggung jawab. Dan mereka adalah orang pertama dan yang paling utama terkait dengan bab ini sebelum yang lain-lainnya. Masing-masing Pak Sutri yang punya anak fokus pada tarbiyah putra putrinya sebelum yang lainnya. Bapak ibunya dulu. Wa hadza wadih. Barakallahu fikum. Ini mas'ul yang pertama. Tarbiyah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab ibunya, tanggung jawab orang tuanya. Fahami ini. Barakallahu fikum. Untuk pihak yang pertama ini, Allah Jalla wa'ala memberikan bimbingan terkait tarbiyah ini pada beberapa dalil yang dibawakan di atas. Ditujukan kepada orang tua yang punya anak. Dalam perkara tarbiyatul aulad Allah mengatakan qu anfusakum.
Baru wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bada'a bin nafsi tsummal ahli. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memulai dengan diri kita sendiri, baru kemudian anggota keluarga kita. Dikasih konsep tarbiyahnya, Bapak Ibu. Dalam mentarbiyah anak-anak, orang tua harus memulai dengan dirinya sendiri. Ibda binafsik, mulailah dengan diri kamu sendiri. Aslih nafsak, perbaiki diri kamu sendiri. Aslih nafsak, jadikan diri kamu terlebih dahulu orang yang saleh. Baru kemudian anak-anakmu, anggota keluarga. Ibda binafsik. Dalam konsep tarbiyah disebut dengan at-tarbiyatu bil iqtida. Mendidik, mentarbiyah anak-anaknya dengan iqtida, ta'asi, dengan keteladanan. Orang tua sebagai uswah hasanah, qudwah salihah bagi putra-putrinya. Keteladanan dalam tarbiyah putra-putrinya. Sekaligus ada isyarat di antara sabab yang memudahkan orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya, mengajari anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya adalah ketika orang tua ngasih contoh terlebih dahulu. Orang tua sebagai teladan utama terlebih dahulu. Baru anaknya, baru anggota keluarganya. Sehingga wahai orang tua, kun qudwatan li auladik. Jadilah kamu sebagai teladan, percontohan yang baik bagi putra-putrimu. Seorang ayah sebagai contoh yang baik bagi putra-putranya. Seorang ibu contoh yang terbaik bagi putri-putrinya dalam semua aspek keagamaannya, dunianya. Terkait dengan tutur kata, perilaku, tingkah laku, terkait dengan akidah, manhajnya, ibadahnya, akhlak adabnya. Kun qudwatan li auladik. Jadi kamu sebagai teladan bagi anak-anak. Barakallahu fikum. Ini sebab yang memudahkan, Allah beri kemudahan kepada orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya. Apakah itu persyaratan? Kalau belum, apakah berarti belum boleh mengarahkan anak-anaknya? Jawabnya bukan persyaratan. Itu hasungan. Artinya meskipun kondisi kamu sebagai orang tua itu tidak seberapa soleh, tidak seberapa bertakwa, belum bisa jadi contoh terbaik, tetap harus menghasung, mengajari anak-anaknya perkara kebaikan. Tetap harus memberi tarbiyah untuk anak-anaknya, tarbiyah dininya yang benar. Jangan nunggu bapaknya soleh baru ngasih tarbiyah anak. Kenapa anak kamu nggak dididik? Aku aja belum bisa, bagaimana anak-anakku? Itu dibiarkan setelah itu, diabaikan setelah itu. Lah, tarbiyah dia. Dan kamu sebagai orang itu berjuang sekuat tenaga untuk perbaikan diri Anda. Tapi afdalnya, asbab yang dengan itu Allah mudahkan mentarbiyah anak-anak. Ibda binafsik, mulailah dari diri kamu sendiri. Kun qudwatan li auladik, jadilah kamu sebagai qudwah bagi anak-anak kamu. Jangan sampai Anda ngomong A, kelakuannya B. Nanti anakmu gak bakal nurut. Nanti yang dicontoh oleh anak kamu bukan yang baiknya, tapi yang jeleknya. Alasannya, bapak kayak kue, mama kayak kue. Bapakku aja kayak gitu, ibuku aja kayak gitu. Udah biasa. Bapakku, ibuku juga begitu. Ini membuat anak susah diarahkan.
Barakallahu fikum. Ini konsep dalam mentarbiyah anak-anak. Ibda' binafsik. Dipahami nggih? Ibda' binafsik. Mulailah dengan diri kamu sendiri. Aslih nafsak, perbaiki diri kamu sendiri. Kun qudwatan li auladik, jadilah kamu sebagai qudwah, teladan, panutan yang terbaik bagi anak-anak kamu. Ikhwan fillah azakumullah. Dibahas oleh para ulama pula lebih meluas lagi terkait dengan efek positif ketika orang tua itu sosok yang saleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah, teladan bagi anak-anaknya. Ada dampak positif untuk perkembangan anak, tarbiyah anak-anak. Barakallahu. Ketika orang tuanya saleh, dampak bagusnya untuk sang anak-anak. Yang pertama yang dibahas tadi, memudahkan orang tua untuk mengarahkan, memberikan bimbingan, untuk mengajari, untuk mentarbiyah, mendidik. Ayana salat, berangkat. Dia tidak punya alasan untuk tidak. Dikarenakan langsung melihat bapaknya berangkat lebih awal. Lihat uminya sudah siap sholat di rumah di awal waktu. Di antara sahabat, selebihnya taufik minallah. Udah. Efek positifnya untuk anak-anak, ngikuti bapak ibunya. Yang kedua, dan efek positif orang tua yang soleh adalah sangat bagus untuk kebaikan psikologi anak. Anak itu tidak merasa malu dengan bapak ibunya. Anak itu merasa bangga dengan bapak ibunya. Anak itu akan dimuliakan oleh orang lain karena bapak ibunya yang soleh. Kecipratan dia. Bapaknya Masya Allah saleh, bertakwa dikenal. Ibunya salihah, bertakwa dikenal di masyarakat dengan takwa dan solehnya. Kamu siapa? Saya anaknya Pak Fulan. Oh, kamu anaknya Pak Fulan. Dimuliakan, dihormati oleh masyarakatnya. Memandang bapaknya, memandang ibunya. Apalagi anaknya juga baik, soleh, beretika, berakhlak karimah, punya akidah yang benar. Itu membawa semangat anak. Bagus psikologisnya. Masya Allah, memang kayak bapaknya, memang kayak ibunya, memang keluarga soleh luar biasa. Barakallahu fikum. Efek yang lain adalah barakallahu fikum, ketika orang tua yang saleh, yang bertakwa, yang baik, keberadaan orang tua yang saleh tadi itu, posisi orang tua yang saleh tadi, bisa meredam anak-anak tadi dari tindakan-tindakan yang tidak benar. Barakallahu fikum. Jika anaknya mau mengerjakan tindakan yang aneh-aneh yang mengandung unsur mukhalafah, menyelisih syariat, diingatkan sama yang lainnya. Nak, kenapa kamu seperti ini? Ayahmu enggak seperti itu. Ayahmu tuh orang baik, ayahmu orang soleh. Kok bisa kamu seperti ini? Enggak boleh. Kamu anaknya Fulan. Kamu tuh anaknya Fulan. Fulan orang baik. Fulan itu orang soleh. Jangan. Diingatkan akan orang tuanya. Memudahkan bitaufiqillah, meredam mereka dari tindakan-tindakan kejahatan atau kejelekan. Nak. Iya. Nak ya. Nak. Bumi ayo lah masih berbahasa ya. Hah? Oh, orang gelem. Pecah bok, ya wis lah. Nyong ikhlas.
Barakallahu. Tapi masih ngapak ya? Enak. Bisanya kayak gue. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ibumu tuh Masya Allah, salehah, bertakwa, orangnya baik. Kok bisa kamu mau ucap kata-kata seperti itu? Loh kok bisa tindakan kamu seperti ini? Perilakumu diingatkan dengan orang tuanya. Nah, jangan. Kamu anak baik. Kamu tuh anaknya orang baik. Jangan. Itu efek positif kebaikan solehnya orang tua. Bagus untuk anak-anak. Bahkan lebih daripada itu, kesolehan orang tua itu akan menjaga anak-anak tadi. Allah akan jaga duniawiyah mereka. Allah akan jaga harta benda mereka. Allah akan jaga bahkan anak Tuhan mereka. Bukan tindakan anak, tapi barokah kesolehan orang tuanya. Barakallahu fikum. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama tentang kisah Nabi Allah Musa dengan Khadir alaihi wassalam dari Kahfi. Pada kisah yang ketiga, ketika mereka berdua datang ke sebuah desa, minta dijadikan sebagai tamu, ditolak sebagai tamu. Khadir mendapati tembok yang mau runtuh dibangun kembali. Nabi Musa mengatakan, kenapa nggak minta upah? Itu yang terakhir kali. Sebab tidak boleh tanya-tanya. Dijelaskan di Al-Kahfi. Kenapa Khadir alaihissalam membangun tembok itu? Tembok itu di Al-Quran. Tembok itu adalah milik dua anak yatim di kota ini. Di bawahnya ada perbendaharaan harta mereka berdua. Banyak. Disebutkan dalam Al-Quran di wakana abuhuma salihah. Saya kasih ini kata-kata ini. Wakana abuhuma salihah. Bapaknya mereka itu orang soleh. Maka Allah Jalla wa'ala menghendaki membesarkan dua anak yatim yang kecil ini dan mengeluarkan harta bendanya nanti ketika telah dewasa. Rahmatan min Rabbik. Rahmat dari Rabb. Yang soleh bapaknya, anaknya dua, yatim. Yatim itu ditinggal mati bapaknya dalam kondisi masih belum balik. Yatim masih kecil. Allah yang menjaga mereka, Allah yang membesarkan mereka, Allah yang menjaga harta benda mereka, Allah yang mengeluarkan harta benda mereka begitu banyak ketika dewasa nanti. Allah Jalla wa'ala. Tapi asbabnya adalah kesolehan orang tuanya. Itu menjaga anak kamu sendiri. Anak kamu akan terjaga, fisiknya terjaga, harta bendanya terjaga, keluarganya terjaga, keturunannya dengan solehnya orang tua. Barakallahu fikum. Ini yang terkait dengan masalah orang tua. Mulai dengan dirimu sendiri, perbaiki diri kamu sendiri, jadi percontohan bagi anak-anak kamu. Dan ingat, solehnya orang tua itu dampaknya sangat positif untuk anak-anak, dan dampaknya sampai pada tingkat menjaga mereka, harta benda mereka, anak-anak mereka, tuan mereka, sampai sekian turunan. Dijaga dunianya, juga dijaga agamanya. Ini yang pertama. Mas'ul pertama ialah orang tua yang punya anak. Itu fardu ain atas tiap-tiap pasuki punya anak. Perhatikan konsep-konsep di atas supaya barokah tarbiyahnya. Targetnya adalah selamat dari api neraka. Semuanya kumpul di surga. Bapak, ibu, anak, semuanya targetnya soleh, solihah, kumpul di jalannya Allah Jalla wa'ala. Targetnya ya kawan. Mau kaya boleh, sedang boleh, miskin ada masalah. Nggak membahas masalah perekonomiannya, tapi target akhirnya selamat dari api neraka.
Dan jangan lupa yang pertama kali yang paling besar tanggung jawabnya adalah bapak. Kepala rumah tangga, bapak. Bukan berarti semuanya bapak, ibunya nggak mau tahu. Lah. Tapi langsung kedua orang tua. Sebagian pihak punya pandangan tarbiyah anak urusan istri, zauja, istriku, ibunya. Aku cuma nafkah aja. Aku yang ngasih nafkah, tarbiyah ibunya, ngurus ibunya. La ada khata. Kalau mengandung ibunya, kamu nggak bisa. Kalau melahirkan ibunya, kamu nggak bisa. Kalau menyusui ibunya, kamu nggak bisa. Tapi pengasuhan anak, kamu, istri kamu. Tarbiyah anak, kamu dan istri kamu. Ada sebagian yang punya pandangan begitu. Oh, bapaknya tanggung jawab iki, ibu ongkang-ongkang. Lah. Ada yang punya pandangan yang lain, urusan istri, urusan ibunya itu. Bapaknya kamu tahu, ongkang-ongkang. Lah. Yang betul dua-duanya. Pak Sutri, Bapak Ibu tanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Dan yang paling besar adalah suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Ingat ayat-ayatnya ikhwan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semoga manfaat dan insyaallah akan diteruskan pada maghrib. Meneruskan mas'ul yang kedua dalam bab tarbiyah ini insyaallah ikhwan. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.